Mari kita bersama-sama membaca nas hari ini. 1, 2. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu melalui mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, rupa, dan mur. Amin. Setelah datang ke Medan, setelah datang ke Medan ada beberapa hal yang mengejutkan saya. Salah satunya adalah baru akhir bulan September di mall-mall di Medan sudah menjual bahan-bahan aksesoris Natal. Ya. Masih bulan September. Mungkin bagi saudara-saudari sudah biasa ya, tetapi tidak merasakan apa-apa. Tetapi menurut saya, ini adalah sebuah hal yang di luar dugaan. Karena pertama, di Indonesia bukan mayoritas orang Kristen, melainkan menganut agama lain. Kedua, terlalu cepat. Ya, itu bukan faktor agama, juga bukan faktor banyak atau sedikitnya orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi karena banyak orang sedang menunggu dan mengharapkan tibanya Natal, itu benar. Seperti menjual bahan materi aksesoris atau bisnis di kafe, restoran, dan lain-lain ya, menjadi ramai. Ada juga yang mengharapkan waktu romantis. Mungkin karena pengaruh film dan drakor ya. Tidak tahu bagaimana hari Natal menjadi suatu waktu yang romantis. Memang bagi anak-anak kecil, di sini kita hari Natal adalah waktu yang memperoleh hadiah dari orang tua. Ya. Sepertinya tujuan mereka dan sesuatu yang menarik perhatian mereka tidak berkaitan erat dengan Yesus Kristus. Sangat disayangkan, tujuan merayakan kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah tercemar dan hanya menuruti keinginan duniawi. Maka setiap tahun setiap hari Natal, saya merenungkan pada waktu itu apa yang diinginkan Tuhan Yesus Juru Selamat. Apa yang diinginkannya. Ketika saya merenungkan hal itu dan nas hari ini, saya menemukan sebuah hal yang situasi Natal sekarang. Situasi Natal sekarang sangat mirip dengan situasi Natal pertama sekitar 2000 tahun yang lalu. Situasinya sangat mirip, yaitu pada saat bayi Yesus lahir. Ketika 2000 tahun yang lalu, yaitu pada masa kuno dan masa sekarang yang peradabannya sudah maju. Situasi dan kondisinya sepertinya jauh berbeda ya. Jauh berbeda.
memang pikiran dan budaya manusia juga jauh berbeda. Ya, bagaimana mungkin bisa menyamakan sama masa naik kuno dengan masa naik pesawat dan memakai internet, HP, serta komputer? Tidak bisa sama. Tetapi poin yang harus kita fokuskan adalah dunia rohani. Karena kita mengetahui bahwa meskipun dunia rohani tidak tampak, tetapi dunia rohani lebih utama. Sebenarnya fenomena yang terlihat berasal dari dunia yang tidak tampak, yaitu dunia rohani. Allah, setan, 2000 tahun yang lalu dan sekarang di dunia ini ada sebuah fakta Natal yang tetap sama, tidak pernah berubah. Itu adalah kelahiran Yesus. Benar ya? Nas hari ini menyampaikan bahwa pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Itu Matius pasal 21. Mereka datang ke Yerusalem bertanya, di manakah Raja? Mereka bertanya, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Mereka bertanya, sebenarnya pertanyaan mereka itu tidak biasa, itu sebenarnya sangat aneh. Karena mereka sedang mencari Raja orang Yahudi. Kemudian mereka datang supaya mereka bisa menyembahnya juga. Bukan Raja mereka sendiri. Mereka bukan orang Yahudi, melainkan Raja orang Yahudi. Kemudian tadi baru ayat 1 dan 2 menemukan mereka datang dari mana? Timur. Kita kurang tahu bagaimana mereka mengenal Raja orang Yahudi. Mereka tinggal di tempatnya jauh sekali. Kita hanya tahu mereka datang dengan mengikuti sebuah bintang. Tetapi ketika mereka sampai di daerah Yahudi, mungkin bintang itu tiba-tiba hilang. Jadi mereka pergi ke kota Yerusalem. Mengapa? Karena Yerusalem adalah kota Allah orang Yahudi, sekaligus kota benteng Raja orang Yahudi. Mungkin dia lahir di sini. Ayat 3. Kedatangan mereka adalah sebuah hal yang istimewa di kota Yerusalem. Jadi ayat 3 seperti ini. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Mungkin pada masa kuno, kedatangan orang-orang Majus dari timur dan penampilannya itu cukup mengejutkan Raja Herodes dan orang Yerusalem. Karena mereka bukan hanya beberapa orang Majus, bukan, melainkan mungkin mereka bawa banyak hamba. Juga ada hulu balang dan pendamping. Tetapi kita melihat bahwa seluruh peristiwa itu membuat orang-orang terkejut. Bukan hanya karena penampilan mereka, melainkan Raja Herodes dan orang Yerusalem juga gelisah dan takut. Jadi sudah nampak bahasa Mandarin itu terkejutlah, itu puan. Itu bahasa Inggris juga menerjemahkan terkejut dengan
was disturbed. Was disturbed. Itu NIV. King James Version was troubled. Mereka sangat takut. Mengapa? Raja Herodes awalnya dia bukan orang Yahudi, bukan, melainkan dia orang Edom. Dia berhubungan dengan Pompeius dan Cassius yang berpengaruh di Roma. Melalui relasi dengan mereka, dia memperoleh posisi raja wilayah Yahudi. Artinya, dia bukan raja yang sah, yang orang Yahudi. Tidak. Dia sudah mengeluarkan banyak uang dan berusaha keras untuk memperoleh posisinya sekarang. Namun tiba-tiba orang Majus datang mengatakan bahwa raja orang Yahudi sudah lahir dan mereka mau menyembahnya. Raja Herodes berpikir, akulah raja Yahudi. Betapa saya sudah berusaha keras untuk memperoleh posisi raja Yahudi. Tetapi sekarang raja orang Yahudi lahir. Apa artinya ini? Dia merasa itu ada bahaya dan ancaman. Dia bertanya kepada imam kepala dan ahli Taurat. Ayat 4. Lalu kita coba baca bersama-sama. 1, 2. Lalu dihukumnya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian ditanya mereka, gimana Mesias akan dilahirkan? Walaupun Raja Herodes mengatakan kepada orang-orang Majus, itu ayat 8. Ayat 8. Pergi dan carilah anak itu dengan teliti dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembahnya. Tetapi kita sudah tahu tujuannya bukanlah seperti ini. Karena selanjutnya dia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu berumur 2 tahun ke bawah. Terbukti betapa kejam orang itu. Raja Herodes bahkan tanpa perlu mencari dan menyelidiki bayi itu dengan benar, tidak perlu, langsung membunuh semua. Herodes langsung memerintahkan untuk membunuh semua anak di Bethlehem. Mengapa seperti ini? Di dunia ini tidak boleh ada raja lain. Tidak boleh ada. Karena akulah raja dunia ini. Betapa keras usahaku untuk mendapatkannya. Pada hari Natal pertama, mayoritas orang-orang pertama yang seharusnya menyambut kedatangan Yesus, malahan mereka lah yang menolak Yesus menjadi raja mereka. Tidak mau Tuhan Yesus menjadi rajaku. Siapakah pimpinan orang-orang seperti ini? Siapa? Tahukah? Di belakang Raja Herodes, siapa? Kita sudah tahu, itu setan. Setan, dia di dalam seluruh sejarah manusia terus-menerus berkata, berkeras kepala terhadap Tuhan Allah. Akulah raja dunia ini milikku.
Aku mengasihinya. Dia bekerja di dalam dari manusia melalui dosa yang ada di dalam manusia. Maka akulah Tuhan dan Raja hari Natal. Mereka menginginkan hari Natal menjadi hari mereka sendiri untuk kebesaran dan kesenangan mereka. Oleh karena itu, bayi Yesus harus dibunuh dan dilupakan di dunia ini. Mungkin karena mereka tidak mengenal Tuhan Allah ya. Mungkin tidak tahu ya. Mohon maaf tetapi tidak. Meskipun Raja Herodes adalah orang Edom, tetapi dia juga menerima kepercayaan orang Yahudi. Kalau tidak, dia harus menghadapi kebencian yang besar dari orang Yahudi. Dia juga mengakui percaya Allah. Ketika orang-orang Majus datang, Herodes bertanya kepada imam besar dan ahli Taurat, di mana Mesias? Jelas, di mana Mesias akan dilahirkan? Dia mengakui sendiri itu bayinya Mesias. Dia juga mengakui bayi itu adalah Mesias, tetapi bagi Raja Herodes ada hal yang lebih penting. Apa ya? Kuasa, posisi sekarang dan kekayaan sekarang raja, sebagai raja. Dia membuang Mesias. Dia berani membuang Mesias dan ingin merebut serta mempertahankan kuasa sendiri, posisi dan kekayaan duniawinya. Menurut saya, sepertinya dia menjual hidup rohani kepada setan. Sepertinya. Untuk apa? Untuk menjaga dan menikmati duniawi. Saat ini saya ingin bertanya, apakah di dalam diri kita ada sifat yang serupa dengan Raja Herodes? Ya, semoga tidak ada ya. Tetapi menurut saya, hari Natal itu adalah sebuah momen untuk mengintrospeksi hidup rohani kita. Di hari Natal, apa yang ingin kamu lakukan dan inginkan pada masa Natal? Coba introspeksi diri sendiri. Apakah mempersiapkan emas dan kemenyan karena TD1 masih lebih terbiasa, jadi saya pakai kemenyan saja. Dan mur kepada Tuhan sebagai persembahan, sama seperti orang Majus. Atau malah ingin menyimpan emas, kemenyan dan mur untuk diri sendiri. Apa itu emas dan kemenyan dan mur? Mungkin itu adalah uangmu, waktumu, hatimu, atau hal-hal berharga lainnya yang kamu miliki. Sekarang adalah masa Natal pada bulan Desember. Pada waktu ini, apa yang Anda inginkan? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah waktu ini untuk Anda atau untuk Tuhan Yesus? Saat ini kita bisa melihat orang-orang yang lain. Mereka adalah imam besar dan ahli Taurat. Menurut masa sekarang itu pendeta ya, evangelisi. Raja Herodes bertanya, di
mana Mesias akan dilahirkan? Mereka menjawab, ayat 5. Ayat 5, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Kemudian ayat 6, lanjut. Ya. Ayat 6, kita bersama-sama baca. 1, 2, dan engkau Bethlehem, tanah Yuda, engkau sekali-kali bukanlah yang kecil di antara mereka yang memerintah Yuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Amin. Mereka menjawab Raja Herodes dengan kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Mereka sungguh-sungguh sudah mengetahui nubuat Alkitab, firman Tuhan. Kemudian mereka mengajar firman itu kepada bangsa Israel. Mesias akan datang, dia lahir di Bethlehem dari Nabi Yesaya. Bahkan mereka adalah orang yang sungguh-sungguh menantikan Mesias seorang Yahudi. Mungkin mereka mengajar, kita harus menantikan kedatangan Mesias kita. Sangat mirip dengan sekarang. Kalau begitu, mengapa mereka tidak pergi menyembahnya bersama dengan orang-orang Majus? Mengapa? Bahkan pasal tadi baru pasal 2 ayat 3. Mereka juga terkejut bersama dengan Raja Herodes. Mengapa mereka juga merasa takut dan berbahaya? Mengapa? Ketakutan mereka adalah terhadap Raja Herodes. Mereka lebih takut Raja Herodes daripada Raja segala raja, Allah Bapa. Mereka sudah tahu dan mengalami itu bagaimana Herodes ini. Ya. Mereka takut karena kabar kelahiran Mesias dan hal-hal yang akan terjadi di tanah Yudea. Betapa banyak orang akan dibunuh oleh Herodes. Mereka takut di sini. Saudara-saudara sekalian, coba lihat situasi dan posisi antara Raja Herodes dan imam besar serta ahli Taurat jauh berbeda. Tetapi inti sikap dan respon mereka terhadap kabar kelahiran Yesus sama. Mereka takut dan khawatir akan hilangnya milik duniawi mereka. Sama. Bagi Raja Herodes, itu adalah kuasa posisi raja dan kekayaannya. Bagi imam besar dan ahli Taurat, itu adalah keamanan hidup mereka, damai sejahtera sekarang dalam kehidupan realistis mereka. Mereka semua tidak mau mengubah hidup dan situasi mereka sekarang. Juga tidak mau membayar apapun untuk merayakan kelahiran Mesias mereka. Lihatlah, ternyata iman mereka, situasi rohani mereka, pengharapan mereka terhadap Mesias bagaimana? Sudah ternyata itu semuanya kosong. Perkataan mereka bagaimana? Itu semuanya bohong. Menyembah Tuhan Allah harus membayar harga yang sesuai. Sama seperti orang-orang Majus dari timur datang selama berhari-hari, kemudian menyembah bayi Yesus dengan barang-barang yang sangat berharga. Peristiwa dan kabar kelahiran Yesus menyatakan lupa
kondisi iman mereka yang sesungguhnya. Mereka bukan orang yang percaya Tuhan Allah. Juga bukan orang yang sungguh-sungguh menantikan Mesias yang akan datang. Di manakah fokus dan perhatian Anda dalam masa Natal? Apa yang Anda lakukan dalam masa Natal? Jawabannya akan menyaksikan dan menyatakan keadaan iman Anda. Apakah Anda sungguh-sungguh menantikan dan mempersiapkan kedatangan Yesus kembali? Janganlah menjadi sama seperti imam besar dan ahli Taurat. Kita tidak bisa melakukan sama seperti Raja Herodes. Hari ini adalah hari pertama bulan Desember. Kita bersama-sama merenungkan bagaimana cara kita sungguh-sungguh merayakan kelahiran Tuhan Yesus tahun ini dan menyembahnya. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini tanggal 1 bulan Desember sudah tiba masa Natal. Saat ini kami bersama-sama merenungkan kisah hari ini. Kami juga menunggu kedatangan Yesus kembali, sama seperti orang Yahudi. Tetapi karena mereka harus bayar, mereka takut, mereka menolak Mesias sendiri. Mohon Tuhan, melalui waktu ini kami mengintrospeksi dirinya sendiri. Apakah saya sungguh-sungguh menunggu kelahiran Tuhan Yesus? Apakah sungguh-sungguh menanti kedatangan Yesus kembali? Melalui waktu ini kami semua orang sungguh-sungguh mengalami anugerah Tuhan, sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mohon Tuhan memberkati semua saudara hadir di sini. Kami berdoa dalam nama Kristus Yesus. Amin. Kita selanjutnya